Halo sahabat, jumpa kembali. Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan tips bagaimana cara membangun kolam terpal yang dimana seperti yang teman perhatikan di video kali ini, saya membangun dua kolam terpal. Nah, ini. Akan tetapi bisa teman perhatikan di sini. Nah, ini kalau teman perhatikan di video saya yang sebelumnya, saya telah mengupdate dua kolam ini. Kan tetapi di kolam yang ini kosong airnya. Kenapa? Karena terjadinya bocor. Dan di sini saya ingin membeberkan kesalahan saya dalam membangun kolam terpal persegi ini. Dan tujuan membuat video kali ini agar teman atau sahabat dalam membangun kolam terpal tidak mengulangi kesalahan yang seperti yang saya lakukan. Jadi apa saja kesalahannya, simak video kali ini dan jangan lupa minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini, like bila kalian suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, kita bahas kesalahan pertama. Nah, kalau teman perhatikan, ukuran kolam ini adalah 1,5 panjangnya, lebarnya 1 cm, maksudnya 1 meter. Kedalamannya ini juga 1 meter, akan tetapi saya setting di 1 kubik air. Jadi biasanya hanya sebatas ini untuk settingan 1 kubik. Jadi dia kedalamannya membutuhkan hanya 70 cm lah, 70 cm untuk mencapai 1 kubik air atau 1000 liter. Dan kesalahan pertama ini, karena ini adalah 1 kubik air, yaitu lubang pembuangannya ini, nah itu saya posisikan di samping. Dan karena posisinya di samping, bisa teman perhatikan, terpal ini tidak kuat untuk menahan lubang pembuangan yang ada di samping. Kenapa? Karena ini adalah terpal. Berbeda halnya dengan kolam beton. Dan karena ketekanan yang besar itu, kalau teman perhatikan, ini saya memakai shock drat dalam dan shock drat luar. Dan terlihat itu adalah karetnya. Dan bisa teman perhatikan itu adalah terpalnya itu. Nah, itu tidak akan bisa menahan tekanan air 1 kubik air. Bayangkan kalau ini adalah bisa jadi luasannya itu 3 kubik ataupun ya 2 kubik lah, 2 kubik kasih air. 1 kubik aja tidak tahan, apalagi 2 kubik air. Lagi main game. Oke, kita akan bahas kesalahan yang kedua. Kita akan bahas di samping luar. Nah, ini karena tekanan air itu, bisa teman perhatikan, karena ini dari tekanan air itu dari dalam keluar. Yang kedua itu kesalahannya itu adalah kurangnya penguat di sisi di lubang pembuangan air. Ini lubang drainase atau lubang kontrol air. Nah, ini di sini kalau bisa teman perhatikan, saya membuat jarak 60 cm, setiap 60 cm. Jadi di sini adalah kosong. Jadi bila terisi air, dia akan mengembung dan membuat sambungan terpalnya itu di setiap dratnya itu akan terdorong keluar dan membuat sobek. Nah, jadi saran saya kalau membuat kerangka ini, diusahakan di lubang pembuangannya ini, kalau meniru model samping ini, apabila teman atau sahabat meniru model samping ini, perkuatlah rangka di lubang pembuangan. Kalau model kolam beton sih tidak apa-apa karena sudah pasti kuat. Dan di sini kesalahan saya itu tidak memperkuat kerangka sampingnya ini. Bisa dibayangkan ya teman, apabila ada air dia akan mengembung dan membuat terpalnya ini
tertarik seperti ini. Nah ini, dan terbuka. Itulah. Jadi bisa dapat gambarannya ya teman. Nah ini. Nah itu adalah sambungan shock drat dalam dan shock drat luar. Terlihat karetnya itu terbuka. Kesalahan yang ketiga, ini lubangnya. Kalau bisa teman-teman perhatikan, ini hanya saya geletakkan di bawah dada. Jadi apabila ini tersenggol atau terinjak, bisa dibayangkan bergeser-geser. Besarnya tekanan ini, ngepresnya lubangnya ini akan sewaktu-waktu, kalau satu kali terinjak, dua kali tergeser, satu kali tergeser, itu tidak apa-apa. Apabila berulang-ulang kali, itu sangat membahayakan, apalagi membuat kolam terpal ini bocor. Nah, bisa teman perhatikan ini. Jadi saran saya, janganlah tiru seperti saya, hanya demi efisiensi atau menghemat waktu dan juga tenaga, saya geletakkan seperti ini. Lebih baik dipendam, atau buatlah jalur pipa untuk setengah pipa saja, seperti itu. Jadi usahakan ini tidak bergerak, tidak bisa digeser ataupun goyang-goyang seperti itu. Jadi buatlah paten. Jadi itulah ketiga salah desain atau salah penerapan kolam terpal saya ini, sehingga membuat kolam terpal saya ini bocor, rembes seperti yang nampak terlihat ini. Dia hanya bocor di sini, di sambungan pembuangan saja, yang saya menggunakan shock drat dalam dan juga shock drat luar. Sedangkan untuk terpalnya tidak ada kebocoran sama sekali di sekelilingnya, karena saya menggunakan terpal jenis A20. A20 itu tipe terpal yang paling tinggi ketebalannya. Di atasnya lagi adalah yang namanya kita kenal terpal semi karet atau orchid. Jadi ikan yang sini saya satukan di kolam sini. Jadi bisa dibayangkan sumpeknya ini di kolam ini, bagaimana sumpeknya kolam ini. Dan saya juga pusing karena mengatur feeding rate-nya atau jumlah konsumsi yang saya butuhkan dalam satu kolam ini. Karena di awalnya ini saya setting di ukuran 4 kilo atau 250 kilo di kolam yang ini settingan awal, dan yang sini 150 ekor. Jadi 150 ekor, di sini 240 atau 250 ekor. Nah, jadi itulah kesalahan saya. Jadi harap teman bisa memperhitungkan atau mempertimbangkan faktor-faktor yang membuat kolam terpal saya ini bisa bocor. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap kalian paham dengan video ini. Klik like, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu. Saya undur diri dulu. Bye.